Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, NIM 09105803190003, semester 6 Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini saya akan memaparkan 3 materi dari mata kuliah pemerintahan nasional. Yang pertama yaitu definisi pemerintah dan pemerintahan. Yang kedua yaitu konsep pemerintahan nasional, dan yang ketiga yaitu sejarah pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi pemerintah dan pemerintahan. Menurut Napitulu 2012-9, pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Yang kedua yaitu konsep pemerintahan nasional. Di Indonesia, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Adapun kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Pemerintahan nasional di Indonesia, jika dikatakan menganut sistem pemerintahan presidensil, tetapi pada kenyataannya tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Begitupun jika dikatakan sistem parlementer, di Indonesia tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua sistem tersebut. Adanya sistem pembagian kekuasaan seperti itu di Indonesia tidak terpisah antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Ketentuan-ketentuan inilah yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, secara konseptual atau teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan berjalan secara ideal. Terus yang ketiga yaitu sejarah pemerintahan di Indonesia. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama itu era Orde Lama, terus Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama yaitu era Orde Lama. Orde Lama yang berlangsung selama 22 tahun yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun. Di tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan. Di tahun itu juga terjadi 2 kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan yang kedua yang dilakukan oleh negara Indonesia Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949. Adapun dalam periode tahun 1950 sampai 1959 adanya penggunaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat serta Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang memiliki nilai dan menganut sistem parlementer. Dalam periode tahun ini terjadi beberapa pemberontakan,
yaitu pemberontakan Andi Aziz pada tahun 1950, pemberontakan Kahar Musakar pada tahun 1962, pemberontakan PRRI, serta pemberontakan Permesta pada tahun 1958. Akibat dari pemberontakan memberikan dampak negatif pada jalannya pemerintahan yang ada, di mana kabinet terus-menerus jatuh bangun selama periode 9 tahun dan terjadi pergantian sebanyak 8 kali dengan situasi politik pada saat itu hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga yang membuat kesejahteraan masyarakat diabaikan. Yang kedua yaitu Orde Baru. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soekarno menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Adapun ciri-ciri pemerintahan pada Orde Baru yaitu 1. Kuatnya pengaruh militer atau dewi-fungsi ABRI. Yang kedua yaitu terbatasnya pilihan politik. Yang ketiga yaitu pembangunan yang masif. Dan yang keempat pemerintahan sentralistik. Adapun pada era reformasi, yaitu awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Pada masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Tujuan adanya masa reformasi yaitu 1. Dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Yang ketiga yaitu dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dengan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, serta penyimpangan yang terjadi dalam penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebelum saya mengakhiri video ini, adapun kata motivasi dari saya itu kalau mau menunggu sampai kita siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya dengan untuk menunggu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.